Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal nomor 1. Sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan contoh software aplikasi chatting. Pada proses pembuatannya, pertama ada sistem analisis dan research. Pada tahap ini, kami melakukan riset tentang kebutuhan pengguna, customer atau klien, apa saja kebutuhan dan spesifikasi software yang akan dikembangkan. Pada tahap ini akan dihasilkan requirement atau spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain analisa mendalam, prototyping dan approval klien. Pada tahap ini lebih mendalam untuk melakukan analisis, kemudian mendesain user interface, desain sistem, dan desain database. Setelah semuanya selesai pada tahap ini, akan menghasilkan prototipe awal aplikasi yang kemudian akan ditunjukkan kepada klien, hingga mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh klien. Lalu yang ketiga ada sprint, development and evaluasi. Tahap ini merupakan tahap produksi. Kami menggunakan Scrum Software Development. Diawali dengan development proses oleh para programmer, dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dengan klien. Jika ada evaluasi, maka akan kembali ke tahap awal. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke bagian-bagian pengembangan yang lain, hingga pada akhirnya akan mencapai tahap pengujian, testing software. Lalu yang keempat ada testing. Selanjutnya, dari tahap ketiga, jika tidak ada evaluasi atau revisi dari klien, maka akan dilanjutkan ke tahap beta testing dan kembali meminta persetujuan kepada klien. Apabila tidak ada revisi maupun evaluasi, maka akan dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu deployment. Yang kelima ada delivery atau deployment. Tahap terakhir dari seluruh rangkaian pengerjaan yaitu delivery atau deployment, yaitu rilis aplikasi, misal contoh ke Play Store, atau launching, penyerahan user guide dan manual lainnya. Soal nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Untuk proyek besar, rencana implementasi sistem berisi pengkoordinasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dijalankan tim implementasi. Hal-hal pokok harus disediakan adalah persiapan tempat, yang kedua persiapan pelatihan personel, yang ketiga pembuatan dokumentasi, yang keempat konversi sistem baru, yang kelima peninjauan setelah implementasi. Soal nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk peningkatan maintainability yang pertama ada menerapkan SDLC atau WSDLC, yang kedua menspesifikasi definisi data standar, yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman standar, yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, yang kelima memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, yang keenam mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru dan komprehensif, yang ketujuh menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Real-time processing adalah sistem mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 100 atau 1000 detik, sedangkan online masih kalah skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap perkembangan, data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengolahan ini
Kemudian tersedia untuk permintaan keterangan atau laporan. Soal nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini. Software Capability Maturity Method atau CMM, yaitu framework CMM untuk sistem dan perangkat lunak informasi, bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan dari proses pengembangan sistem. CMM dibagi menjadi 5 tingkatan kematangan yang mengukur kualitas dari proses pengembangan sistem dan perangkat lunak organisasi. Setiap level menjadi prasyarat bagi level sesudahnya. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan, yaitu level 1 inisial. Pada level ini, proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten. Masing-masing tim pengembangan menggunakan metode dan tools sendiri-sendiri. Level 2 repeatable. Proses project management dan praktik telah membuat aturan tentang biaya proyeknya, schedule, dan fungsionalitasnya. Level 3 definite. Standar proses pengembangan sistem telah dibeli dan dikembangkan, dan ini telah digabungkan seluruhnya dengan unit sistem informasi dari organisasi. Level 4 manage. Tujuan yang terukur untuk kualitas dan produktivitas telah dibentuk. Perhitungan yang rinci dari standar proses pengembangan sistem dan kualitas produk secara rutin akan dikumpulkan dan disimpan dalam database. Level 5 optimizing. Mengkonsentrasikan kepada peningkatan secara kesinambungan akan kinerja proses melalui proses inkremental dan inovatif, dan juga peningkatan secara teknologi. Nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM: yang pertama, apa yang diukur atau parameter. Yang kedua, bagaimana cara mengukurnya atau metode. Yang ketiga, bagaimana standar penilaian atau skala penilaian. Yang keempat, bagaimana interpretasinya atau bagi manusia kegunaannya. Kegunaan CMM: yang pertama, untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top management di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Yang keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibanding perusahaan pesaing. Ya, sekian video yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.